Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022, hari biasa pekan ke-28. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber pengharapan, berilah kiranya kami tanda kehidupan dalam diri Yesus Putra Manusia. Semoga hidup dan wafatnya membangkitkan hidup baru, penuh kekuatan dan harapan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik angkatan yang tidak percaya kepadanya, dan Tuhan Yesus membandingkan angkatan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu dengan mereka, orang-orang Niniwe, dan juga ratu dari selatan yang mau datang jauh-jauh untuk mendengarkan hikmat Salomo, maupun orang-orang Niniwe yang karena pemberitaan Yunus akhirnya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena yang datang setelah Yunus dan Salomo adalah Tuhan Yesus sendiri, itu lebih besar daripada Salomo dan Nabi Yunus. Namun meski demikian, orang-orang yang diberikan Tuhan Yesus bagi mereka tidak percaya akan rahmat Allah di dalam Tuhan Yesus. Apa yang diwartakan dan dikerjakan Tuhan Yesus tidak membuat orang-orang di zaman Tuhan Yesus yang disebut Tuhan Yesus sebagai angkatan ini tidak kembali berbalik kepada Tuhan. Mereka memiliki hati yang tebal, yang tidak mudah untuk menerima pewartaan Tuhan, tetapi lebih menuruti keinginannya sendiri dan juga segala macam aturan-aturan dunia yang telah mereka ikuti. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan Tuhan Yesus dan membuka hati kita, melembutkan hati kita, menerima pewartaannya, percaya padanya, dan membangun hidup kita untuk senantiasa berbalik kepada Tuhan. Artinya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita, bertobat, mendengarkan Yesus, percaya padanya, sehingga akhirnya kita kelak di dalam penghakiman boleh bangkit bersama Tuhan Yesus dan dibenarkan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tidak menjadi orang yang bebal, tidak menjadi orang yang hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, merasa tidak memerlukan Tuhan dan sesama, tetapi rendah hati di hadapan Allah dan sesama kita, lalu berbalik membangun sikap tobat sepanjang hayat hidup kita menuju kepada kebenaran dan keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, berbalik, bertobat, menuju kepada kebenaran, keselamatannya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.